Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi terkait dengan perlawanan Aceh terhadap kolonial Belanda. Kesultanan Aceh Darussalam yaitu termasuk kerajaan Islam terbesar di Nusantara yang menguasai jalur perdagangan penting di Selat Malaka, yang dimana sejak abad ke-19 Aceh menjadi incaran Belanda karena letaknya strategis dan kaya akan hasil pribuminya termasuk pada lada. Perlawanan Aceh terhadap Belanda atau bisa dikenal dengan Perang Aceh itu berlangsung sangat lama, yaitu sejak tahun 1873 sampai awal abad ke-20. Perlawanan tersebut itu menjadi perlawanan yang sangat panjang dikarenakan banyak menguras biaya dari negara Hindia Belanda. Tokoh-tokoh dari perlawanan Aceh tersebut itu banyak, yaitu dari kalangan bangsawan, ulama atau sultan, yang satu sama lain di antara mereka itu saling bahu membahu untuk mempertahankan tanah Aceh. Tokoh-tokoh tersebut yang pertama yaitu ada Sultan Al-Fakir Mahmud Shah. Peran dalam perlawanan tersebut yaitu beliau sebagai Sultan Aceh saat Perang Aceh I, yaitu berlangsung pada tahun 1873. Dan tokoh yang kedua yaitu ada Teuku Cik Ditirau atau biasa disebut dengan Tangku Cik Ditirau. Beliau adalah ulama pemimpin perang Sabah yang mengorbankan semangat jihad rakyat Aceh untuk melawan Belanda. Yang ketiga yaitu ada Teuku Umar. Beliau adalah panglima perang yang terkenal dengan taktik gerilya dan strategi pura-pura menyerah atau bisa disebut dengan siasat untuk memperoleh senjata dari Belanda. Yang ketiga adalah Cut Nyak Dien. Beliau adalah istri dari Teuku Umar, yang dimana dia memimpin perang gerilya setelah suaminya gugur pada tahun 1899 hingga akhirnya beliau ditangkap pada tahun 1905. Yang kelima ada Chon Mutia. Beliau adalah pejuang wanita yang melanjutkan perlawanan di wilayah Aceh Utara hingga gugur tahun 1910. Yang ketujuh ada Panglima Polim. Beliau adalah pemimpin militer Aceh yang bertahan cukup lama sebelum akhirnya menyerah pada tahun 1903. Dan yang terakhir yaitu ada Sultan Muhammad Daud Shah. Beliau adalah Sultan Aceh yang menyerah pada Belanda pada tahun 1903. Pada masa awal-awal perlawanan rakyat Aceh itu berhasil membuat Belanda kewalahan. Namun pada akhirnya Belanda tidak kalah dengan strategi yang akan digunakan untuk perlawanan selanjutnya, yang dimana Belanda akhirnya mendapatkan kemenangan itu. Dari perlawanan tersebut, Aceh itu mengalami dua faktor, yaitu faktor kegagalan dan faktor keberhasilan. Adapun faktor keberhasilannya yaitu yang pertama adalah semangat jihad dan peran ulama, yaitu perlawanan digerakkan oleh semangat keagamaan atau perang Sabir dipimpin oleh seperti Tangku Cik Ditirau sehingga perlawanan bersifat total dan sulit dipadamkan. Yang kedua ada sistem perlawanan rakyat semesta, yaitu tidak hanya bangsawan atau sultan, tetapi seluruh lapisan masyarakat turut berperang sehingga meski pusat kerajaan jatuh, perlawanan tetap berlanjut di daerah tersebut. Yang ketiga ada kondisi geografis yang mendukung. Wilayah pegunungan dan hutan Aceh menyulitkan gerak pasukan Belanda dan sangat mendukung taktik perang tersebut. Yang keempat ada tokoh-tokoh perjuangan yang tangguh seperti Cut Nyak Dien, Teuku Umar, Panglima Polim, dan Chon Mutia yang terus melanjutkan perlawanan meski mengalami kekalahan yang berulang-ulang kali. Yang terakhir yaitu taktik perang gerilya. Setelah kekuatan formal melemah, rakyat Aceh beralih ke perang gerilya yang membuat Belanda kesulitan mengakhiri konflik selama puluhan tahun. Terus
Untuk faktor kegagalannya yaitu yang pertama ada politik David and Iperan atau bisa disebut dengan adu domba, yaitu Belanda memanfaatkan perpecahan antara golongan oleh dalang atau bangsawan dan ulama sehingga persatuan rakyat Aceh itu terpecah belah. Yang kedua yaitu ada strategi Senap Hurgronje, yaitu Senap Hurgronje orientalis Belanda melajari adat dan struktur sosial Aceh, lalu menyarankan Belanda mendekati oleh dalang agar berpihak pada Belanda dan hanya memerangi kalangan ulama serta rakyat yang masih melawan. Yang ketiga yaitu keterbatasan persenjataan logistik. Senjata rakyat Aceh kalah modern dibanding pasukan Belanda yang memiliki senjata api dan yang lebih canggih. Yang keempat yaitu kurangnya koordinasi dari pusat, dikarenakan setelah Kesultanan Aceh melemah, perlawanan menjadi terpecah-pecah di berbagai daerah tanpa komando terpusat yang kuat. Yang kelima yaitu kemudian tokoh-tokoh penting, yaitu wafatnya pemimpin seperti Teuku Umar pada tahun 1899 melemahkan semangat dan koordinasi perlawanan pada rakyat Aceh. Yang terakhir yaitu blokade dan isolasi ekonomi. Belanda memblokade jalur perdagangan dan gangguan logistik ke Aceh, melemahkan kemampuan bertahan rakyat dalam jangka panjang. Mungkin cukup itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya ada sedikit games pertanyaan. Dia Oke, video pro. Bagi teman-teman di sini saya ada satu permainan atau game yang dimana game ini itu 2 kebenaran, 1 kebohongan. Di sini kan ada 3 soal. Nah nanti dari teman-teman nanti saya minta tolong satu anak maju untuk melemparkan pesawat ini, dan bagi siapapun yang mendapatkan pesawat ini nanti bisa menunjuk bahwasannya antara 3 soal ini yang benar mana, yang salah mana. Cluenya komen 2 kebenaran 1 kebohongan. Itu. Minta tolong Pak Sopi, Mas Sopi. Kalau melemparkan pesawat ini bagi siapapun yang mendapat ini nanti masuk. Mungkin bisa maju. Baik, sekarang kamu bisa
punya dua kebenaran, satu kebohongan. Bisa dijawab? Oke, jadi untuk yang pertama, soalnya pernyataan yang pertama adalah Teuku Umar menggunakan taktik gerilya dan strategis berpura-pura menyerah kepada Belanda untuk memperoleh senjata. Nah, untuk pernyataan nomor 1 ini benar. Kemudian yang pernyataan nomor 2, salah satu faktor keberhasilan perlawanan Aceh adalah semangat jihad yang dipimpin oleh para ulama seperti Tunku Cidietero. Nah, ini sesuai dengan materi yang sudah dijelaskannya tadi. Jadi yang nomor 2 ini jawabannya benar, pernyataannya benar. Kemudian yang nomor 3, Belanda gagal menguasai Aceh karena rakyat Aceh memiliki persenjataan yang lebih modern daripada pasukan Belanda. Untuk yang pernyataan nomor 3 ini tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan tadi. Jadi yang nomor 3 ini jawabannya salah pernyataannya. Terima kasih kepada Mas Rizky. Bisa duduk. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.